Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis Rasulullah SAW an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini al-lailataini qabla salati subhi hatta inni aqulu aqra'a bi ummil kitab muttafaqun alaih. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat salat sunnah, 2 rakaat sebelum salat subuh. Hatta inni aqulu, sampai-sampai aku berkata, sampai-sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, aqra bi ummil kitab, apakah engkau membaca ummil kitab atau surah Fatihah? Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya hadis ini? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat qabliyah subuh, yang kita sudah tahu bahwa pahala dari salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan pelaksanaan salat subuh itu. Al-muradu bihima sunnatus subuh, artinya yang dimaksudkan dengan 2 rakaat tadi adalah salat sunnah subuh. Kemudian aqra bi ummil kitab ay aqra bil fatihati wahdaha duna dhammi syai'in minal qur'ani ilaiha am dhammi ilaiha syai'an yasiran. Artinya, apakah engkau membaca Fatihah saja, ya, wahdaha, maksudnya Fatihah tok gitu, duna dhammi syai'in minal qur'ani ilaiha, tanpa menggabungkan atau tanpa membaca surah lain dari Al-Qur'an. Karena dia melihat begitu ringkasnya solat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Karena yang biasanya Rasulullah mengerjakan solat sunnah itu lama, panjang dia baca ayat. Tapi untuk solat sunnah fajar ini, Aisyah melihatnya bahwa begitu ringkasnya dia mengerjakan solat itu. Sampai-sampai dia berkata, apakah engkau membaca suratul Fatihah hanya itu saja tanpa ada membaca ayat lain, tanpa ada membaca surah lain? Atau amdam ilaiha syai'an yasira, atau engkau menggabungkannya dengan sesuatu yang ringkas, yang pendek?
Maka ternyata di dalam syarah hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu ternyata diringkas oleh beliau, dan dia tetap membaca surah, tetapi yang dia baca bukan ayat-ayat panjang, bukan surah panjang, tapi yang dibaca adalah surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk pelaksanaan sholat Qabliyah Fajar ini kita sebaiknya memang meringkas sholatnya tanpa memperpanjang ayat yang kita baca, tanpa memperpanjang surah yang kita baca. Ambillah atau bacalah surat Al-Ikhlas atau surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sahih rahu Muslim. Hal ini dijelaskan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak membaca suratul Fatihah, tetapi dia membacanya tidak dengan lama, sebab memang kalau sudah tidak membaca Fatihah ya sholatnya kan tidak sah, karena suratul Fatihah itu adalah bagian daripada rukun sholat. Jadi tetap membaca Fatihah itu, tapi diringkas oleh beliau dalam arti tidak dipanjang, tidak dibaca dengan berlama-lama. Kemudian dia membaca surah pendek yang dalam hadis ini dijelaskan, yang rakaat pertama dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua yang dibaca adalah Al-Ikhlas. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Muqaddimah Al-Kafirun banyak sekali penjelasan di situ Bapak Ibu tentang kenapa Rasulullah membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, jadi ada kesimpulan dalam penjelasan hadis ini. Min fawaidil hadis, ya, faedah ataupun kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama adalah istihbabu qira'atu hataini surataini ba'dal Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun fi ra'atil ula wa qul huwallahu ahad fi ra'atis tsaniyah. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan ya untuk membaca dalam pelaksanaan salat sunnah yang 2 rakaat itu, yaitu dimaksudkan adalah salat qabliyah subuh, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nah, kenapa tadi itu dianjurkan? Dalam penjelasannya, kana alaihi salatu wassalam yusalli sunnatal fajri bi suratil ikhlas wal kafirun li'annahuma jami'atani li usulit tauhid wa fihima bara'atun minasyirki. Rasulullah SAW menganjurkan surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas itu karena pada ayat
dua surah itu, ya, pada dua surah itu tergabung di situ dasar-dasar tauhid. Wa fihima bara'atun minasyirki, dan pada dua surah itu terdapat di situ pembebasan seseorang daripada syirik. Ini makanya dianjurkan oleh Rasulullah itu. Tapi kadang-kadang kita membaca qul ya ayyuhal kafirun dengan kulhu, apakah itu dalam sholat fardu, ini kesannya ini imam baca itu lagi gitu. Kulhu lagi gitu. Padahal di situ ada nilai lebihnya, ya. Karena kata Rasulullah, dalam dua surah itu terdapat dasar-dasar tauhid, dan juga di situ terdapat pembebasan seseorang daripada syirik. Apa yang menjadi dasar tauhid di situ? Ya, kita sudah sering dengar bahwa ayat yang selalu menjadi dalil kita untuk tidak tidak ikut-ikutan dengan agama lain, ada dalam ayat itu, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi agamaku. Dan selain itu sebetulnya adalah perintah kepada Rasul. Ketika Rasulullah SAW ditawari, ya, oleh kufar Quraisy, karena kufar Quraisy melihat ini Rasul ini, si Muhammad ini nggak bisa lagi ditahan dakwahnya ini Islam akan semakin menyebar. Maka ada ajakan kepada beliau supaya ya, umpamanya ini minggu ini kami rela ikut agama kamu, tapi minggu berikutnya kamu yang ikut agama kami. Maka tawaran itu Allah jawab, ya, dengan mewahyukan surat Al-Kafirun itu kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW agar Muhammad tidak mau mengikuti tawaran itu. Nah, ada beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi dalam pengantar surat Al-Kafirun itu. Suatu ketika Muawiyah mendatangi Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya, ada apakah keperluan kedatanganmu ini, hai Muawiyah? Muawiyah berkata, aku datang untuk menerima suatu pelajaran darimu tentang sesuatu yang akan kubaca sebelum aku tidur. Rasulullah SAW menjawab, Iqra qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Ketika Muawiyah mendatangi Rasulullah SAW ingin mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah tentang ayat apa atau amalan apa yang dibaca oleh Muawiyah sebelum dia tidur, Muawiyah sengaja mendatangi Rasulullah ingin mendapatkan pelajaran surat apa yang dibaca atau amalan apa yang dilakukan untuk menjaga ketauhidannya. Sebelum dia tidur, dia ingin mendapatkan pelajaran amalan yang bisa menjaga ketauhidannya kepada Allah. Maka Rasul menjawab, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah bila telah selesai. Ya, bila telah selesai. Karena sesungguhnya surat ini merupakan pembebasan
kemusyrikan. Karena surah Al-Kafirun itu adalah pembebasan dari kemusyrikan. Nah, ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir di Muqaddimah, ya, Muqaddimah surat Al-Kafirun itu. Ini banyak penjelasannya. Bahkan Rasulullah SAW, ya, beliau dalam satu waktu sholat sunnah itu, dia suka membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu berulang-ulang. Nanti rakaat kedua demikian juga Al-Ikhlas itu suka dia baca juga berulang-ulang. Nah, Imam Ahmad meriwayatkannya secara munfarid. Abul Qasim At-Tabrani mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Umar Al-Qatrani telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Tufail telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Jabalah ibnu Harisah saudara lelaki Zaid bin Harisah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra Qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirki." Apabila kamu telah merebahkan diri di peraduanmu, maka bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir surat. Karena sesungguhnya surat ini merupakan pembebasan dari kemusyrikan. Imam Tabrani telah meriwayatkan melalui jalur Syarik dari Jabir, dari Ma'qal Az-Zubaydi, dari Abdurrahman dengan sanad ini bahwa Rasulullah SAW apabila telah berada di peraduannya membaca Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir surat. Kemudian Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaz, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Farwah ibnu Naufal dari Al-Haris ibnu Jabalah yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang aku akan baca di saat hendak tidurku." Rasulullah SAW menjawab, "Idza akhasta madja'aka minal laili faqra Qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki." Nah, jadi ada beberapa jalur dari para perawi hadis yang menjelaskan bahwa beberapa mereka sahabat yang datang kepada Rasulullah meminta nasihat, meminta pelajaran apa yang dibaca oleh mereka di saat mereka sudah mau tidur, bahkan sudah di peraduan, sudah membaringkan diri di tempat tidur, maka Rasulullah mengajarkan bacalah Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, kemudian itu barulah kamu tidur. Inilah salah satu alasan ataupun alasan sehingga Rasulullah SAW mengerjakan ataupun membacakan surat Al-Kafirun itu di dalam melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar, dan juga demikian pula dengan sholat dengan surat Al-Ikhlas. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Kafirun ini memang ada lagi cerita lain, Pak, tentang tentang tahapan Rasulullah atau tahapan Allah mengharamkan khamar. Ya, tahapan mengharamkan khamar itu tidak sekaligus, Pak, di dalam dakwahnya, dakwah Rasulullah.
Ada 3 tahapan. Tahapan pertama yang disampaikan melalui ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'un lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatil. Ayat ini menjelaskan kepada umat pada waktu itu bahwa minum khamar, main judi itu ada manfaatnya kepada manusia, tapi kemudian dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, waktu itu mereka masih labil keimanannya, masih terbiasa dengan perbuatan-perbuatan sebelum mereka masuk Islam. Minum, mabuk, ia juga mabuk, sholat, ia juga sholat. Ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka, maka mereka berkata, Nabi Muhammad kan, Rasul kan hanya menjelaskan bahwa di dalam khamar dan judi itu ada manfaatnya pada diri kita, tapi juga dosanya jauh lebih besar. Belum ada larangan di situ, kata mereka. Hanya menjelaskan ada manfaatnya dan ada dosanya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga sahabat itu tetap aja, Pak, mabuk ya mabuk, main judi juga. Karena kata Rasulullah hanya menjelaskan perbandingan manfaat dan dosanya. Nggak ada larangan di situ untuk tidak dikerjakan atau tidak yang menjelaskan tidak boleh dilakukan. Nah, maka mereka terus saja berbuat seperti itu. Lalu satu waktu mereka, pada saat mereka mabuk, masuklah waktu sholat. Lalu mereka itu ya sama-sama mengerjakan sholat, mabuk tapi ya sholat. Maka di sini ada ayat di dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sadar mengetahui apa yang kamu ucapkan. Lagi-lagi ketika ayat ini turun, apa jawab mereka? Itu kan kata Rasulullah, Allah melarang kita tidak boleh sholat kalau dalam keadaan mabuk, tapi kalau di luar sholat boleh aja gitu. Boleh main judi, boleh mabuk, tapi jangan sampai mengganggu kita sholat. Terus masih mabuk-mabukan, kemudian main judi. Nah, pada waktu mereka ya mungkin karena enaknya mereka nimbrung di situ mabuk-mabukan, lupa waktu. Sudah masuk waktu sholat, masih kondisi dalam keadaan mabuk. Pada saat waktu sholat itu masuk, mereka ingin sholat. Di antara mereka saling menunjuk, udah kamu yang jadi imam, kamu yang jadi imam. Majulah salah satu di antara mereka itu, masih dalam keadaan mabuk. Ketika dia masuk jadi imam, baca suratul Fatihah itu masih lempang, Pak, masih lempang.
Tapi begitu dia masuk membaca ayat, dia membaca Al-Kafirun. Dia membaca Al-Kafirun, maka dia membaca karena tidak sadar, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang kafir, ya, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah. Kan fatal itu kan. Yang mestinya la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dengan peristiwa itu kemudian turunlah ayat untuk tahap ketiga yang mengharamkan secara langsung tentang khamar dan judi. Nah, itu terdapat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Disinilah Allah langsung mengharamkan khamar dan judi, main undian dan lain sebagainya. Nah, itulah peristiwa dalam Qul ya ayyuhal kafirun itu, dalam surat Qul ya ayyuhal kafirun itu. Mereka masuk waktu dalam keadaan mabuk, lalu mereka sholat ya dalam apanya itu memang sholat maghrib ya. Mereka sholat maghrib lalu maju menjadi imam baca Qul ya ayyuhal kafirun, maka dalam bacanya menjadi salah, yang mestinya la a'budu ma ta'budun tetapi terbaca a'budu ma ta'budun. Maka turunlah ayat ini untuk betapa besarnya kerugian dan bahaya meminum khamar dan main judi serta main undian itu. Lalu tentang pelaksanaan sholat, bagaimana cara, apakah kita 4 rakaat atau 2 rakaat? Nah, ini hadis Rasulullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna fa idza khasya ahadakumus subuh shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Ini tentang pelaksanaan sholat sunnah, karena dalam beberapa hadis ada juga yang membolehkan ataupun yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah itu 4 rakaat 1 salam. Nah, ini hadis ini menjelaskan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail ya masna masna. Rasulullah salat malam itu mengerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Artinya salat malam dimaksudkan di sini itu tadi Pak, salat qabliyah fajar. Fa idza khasya ahadukumus subuh, maaf bukan salat fajar ya, salat tahajud itu maksudnya. Salat tahajud. Fa idza khasya ahadukumus subuh shalla rak'atan wahidatan. Kalau kamu khawatir ternyata kita laksanakan salat tahajud itu, salat malam itu baru 4 rakaat 2 kali salam. Lalu kalau kita melaksanakannya khawatir keburu masuk waktu subuh, enggak sempat kita tutup dengan witir, maka Rasulullah bilang shalla rak'atan wahidatan, maka kerjakanlah salat witirnya 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla. Jadi
ganjilkanlah, ya, ganjilkanlah salat yang telah engkau kerjakan. Artinya 8 rakaat yang kita kerjakan tahajudnya, atau 4 rakaat, atau masih 2 rakaat, khawatir kita masuk waktu subuh, kerjakan 1 rakaat saja salat witirnya. Jadi salat tahajud itu boleh kita 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Kalau ternyata kita baru selesai, baru dapat 2 rakaat, kita khawatir lihat waktunya akan masuk subuh, maka tutuplah dia, ganjilkanlah dia dengan dengan 1 rakaat salat witir. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa salat sunnah itu yang lebih bagus dikerjakan 2 rakaat. Hadis ini, nas ataupun matan hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini saya ambil dari kitab hadis Bulughul Maram. Ada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa kita atau saya sampaikan dalam kesempatan hari ini.